Saya sekarang akan menjawab pertanyaan yang komen dari awal sampai akhir. Kalau seumpamanya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini telat, lambat gitu ya, saya mohon maaf dikarenakan satu ya begitulah, sibuk keluar kota, panggilan segala macam. Nah sekarang ada waktu senggang, ada waktu nyaman, ada waktu enak. Mohon maaf saya baru jawab sekarang, bukannya istilahnya nggak tanggung jawab, nggak mau menjawab, bukan. Jadi dikarenakan waktu. Jadi kebanyakan selama ini tuh jadi selalu keluar kota, jadi belum ada waktu yang tepat ya. Sekarang alhamdulillah malam ini ada waktu. Coba silahkan mau bertanya dari mana, dari siapa, boleh sekarang jawab. Pertanyaan apa tuh kira-kira? Pertanyaan dari Kila Fikri 11 bulan yang lalu. Tidak cerita di channel sebelah lagi, Ki? Ya emang saya tuh udah lama nggak cerita di MM. Jadi kita tuh harus punya gimana lah, jadi kita tuh harus bisa mandiri, harus. Jadi kita ini jangan selalu ikut orang, jadi kita jangan menyandarkan diri terhadap orang kita. Jadi kita kalau udah dapat ilmunya, entah ilmu dagang, entah ilmu apa itu, ilmu apa, kita harus berdiri di kaki sendiri, mandiri, insya Allah bakal ada perkembangan. Jadi kita jangan kita kerja di sini gajinya gede atau apa, kita selalu keenakan aja, jangan. Kita harus punya mandiri, pikiran yang luas, beres. Jadi kita harus berdiri sendiri, insya Allah di situ bakal ketemu hidupnya dan kehidupannya, insya Allah sukses. Itulah pertanyaannya, kurang lebihnya begitu. Terus dari mana lagi? Dari Curang Hidup 10 bulan yang lalu. Wah, dosa juga Ki Jambrong karena nunjukin jalan gak bener. Bukannya istilahnya kita ini ya, dulu saya tuh apa namanya, sayanya masih muda, belum begitu banyak pengalaman dalam kehidupan. Dipikir-pikir itu kalau begitu itu emang bener dosa. Tapi walau alam antara dosa enggaknya sih nggak tahu. Masalahnya dulu itu belum ada pengalaman. Satu, belum pengalaman banyak hidup, umur masih muda. Dulu tuh masih haus yang namanya duniawi, jadi nggak tahu mana yang bener mana yang salah. Jadi kita jalani, yang penting dulu pikirannya dulu, yang penting hasil. Tapi sekarang alhamdulillah udah menyadari bahwa kelakuan yang mengantar pesugihan itu nggak boleh, jadi ke bawah dosa begitu. Semoga Anda puas jawabannya. Terus gimana lagi? Komentar dari Epi Nurjana. Ini cerita Ki Jambrong waktu kecil ya, soal cucu tuan tanah. Itu emang bener, itu cerita saya dulu waktu kecil, waktu lagi kecil dulu tuh. Jadi saya tuh dulu tuh hidup saya tuh dikarenakan tertarik oleh guru ngaji saya. Jadi gimana ya, jadi guru saya tuh dulu tuh bisa nyareatin orang dengan tangan begini, orang itu bisa sembuh. Terus saya nanya sama guru ngaji saya tuh, Pak Ustadz, kok begitu aja kok bisa sembuh, itu kenapa? Terus Ustadz nanya sama saya tuh, kamu mau? Ya kalau kamu mau, kamu harus menjalankan pengembaraan. Nanti kamu bakal tahu sendiri, bakal bisa sendiri. Jadi begitu saya dengar dari guru ngaji saya tuh begitu, bener saya jalanin. Ya kurang lebihnya penggambaran saya dulu tuh ya kurang lebihnya hampir 40 tahun itu. Semoga Anda puas. Dari video kisah pencabutan ilmu, Yudi Aningrat. Kok ada yang lewat ya pada menit ke-6 kurang, baju merah bawahnya celana pendek warna putih. Apa memang ada anak yang lagi lewat? Emang waktu pencabutan ilmu itu benar itu, jadi aura yang dari orang itu tuh dulu tuh nggak tertangkap. Jadi begitu si aura itu keluar, dia penampakan mau ditangkap nggak kena, jadi dia lari.
Malah waktu itu juga saya kejar, tapi nggak tertangkap, langsung lari ke atas. Itulah. Semoga Anda puas. Dari Mas Her Motovlog. Aki berpetualang sampai umur berapa ya kalau boleh tahu? Saya petualangan pertama dari kecil tuh ya kurang lebih umur 7 tahun. Saya terakhir tuh ya namanya petualangan itu selama kita masih hidup nggak bakalan habis-habis. Kalau pengembaraan saya waktu zaman dulu itu ya dari ya sekitar terakhir pengembaraan satu sekitar tahun 90-an lah kurang lebihnya segitu. Ya iyalah segitu kurang lebihnya. Semenjak itu saya mulai tahun 90 tuh saya berdomisili itu di Bandung. Di situ mulai saya naik panggung, jadi istilahnya tuh menerima pasien begitu sampai sekarang. Mungkin insya Allah sampai ke sana ke depannya gitu. Kalau bahasa sehat umur panjang insya Allah. Itu penjelasannya. Dari David Real Panser. Mau tanya Kak, Ki Jambrong pernah sampai Pulau Timur nggak waktu perjalanannya? Kalau perjalanan saya itu alhamdulillah hampir se-Indonesia keinjak, entah pulau besarnya entah pulau kecilnya, alhamdulillah. Yang satu nggak keinjak sama saya itu cuma Irian Jaya yang nggak nyampe tuh, dikarenakan ya kalau dulu kan daerah Irian Jaya itu sangat rawan gitu dulu tuh. Apalagi orang-orang primitifnya itu lebih ganas daripada orang-orang Dayak, orang Kalimantan. Makanya saya nggak berani dulu tuh, dikarenakan nomor satunya bro nggak punya buat transportasi, keduanya terlalu jauh, jadi nggak nyampe. Ya se-Indonesia ya alhamdulillah, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, pulau-pulau kecil semuanya. Kurang lebih di Indonesia itu yang keinjak sama satu kurang lebih hampir 30 ya hampir 50 pulau lah yang keinjak, kurang lebihnya segitu. Di Indonesia tuh banyak pulaunya tuh mencapai 100 lebih. Itu yang pulau-pulau yang kecil yang tanpa penghuni yang saya injak itu kebanyakan tuh ada penghuninya. Tuh Anda semoga puas. Terima kasih. Ini dari video pembersihan santet 9 bulan yang lalu. Riri Yuwa, kronologisnya kenapa nih suka ganggu tuan rumah? Apa suka kesurupan? Apa banting-banting panci di dapur? Ya kalau namanya orang pengusiran santet ya dari orang sakit itu, jadi auranya itu aura negatif. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang mengganggu lingkungan, kadang-kadang enggak. Jadi tergantung auranya. Jadi aura negatifnya di situ kan ada beberapa tahap. Mungkin yang suka buntang-banting barang atau apa tuh, mungkin itu auranya bukan mungkin, itu jelas. Itu auranya aura yang paling ya bisa dibilang aura jahat lah. Ya kalau kelasnya ya mungkin kelas 2 lah mungkin itu. Itu alhamdulillah bisa ditangani, ridha Allah, izin Allah. Ya, ada lagi dari Darmawan Saputra 5 bulan lalu. Ki, saya mau tanya, anak saya umur udah hampir 5 tahun tapi masih lambat berbicara. Apakah Aki ada solusinya atau amalan apa yang saya harus kerjakan? Kiranya Ki Jambrong sudi untuk memberikan solusinya. kalau yang namanya gangguan suara itu ya, gangguan suara itu apa ini dari lahir, apa kena penyakit panas atau penyakit apa. Jadi banyak efek-efeknya tuh. Jadi efek-efeknya tuh dari asal muasalnya itu banyak. Mungkin kalau dari penyakit itu dikarenakan penyakit panas, bisa pita suaranya lemah, bisa kadang-kadang terganggu saraf telinga, bisa. Jadi nggak bisa difokuskan ke suatu permasalahan, nggak. Jadi penyakit masalah telat bicara itu mungkin karena gendang telinganya lemah, bisa pita suaranya kendor, bisa.
Jadi tergantung fisik. Jadi nggak bisa ditentuin sama masalah suatu ini, nggak bisa. Mungkin ada faktor keturunan bisa, tapi yang saya tahu yang banyak yang ditangani itu akibat dari sakit panas itu ya. Semoga Anda puas. Apakah ada solusinya? Kalau masalah solusinya, jadi kalau yang namanya bekas penyakit panas, kayaknya sih susah, kayaknya sih biarpun kecuali itu anak itu harus tahan sakit dikarenakan saraf-sarafnya semua satu tubuhnya sebadannya itu ya bisa dibilang bukan diurut, dipijet. Di sini kebanyakan orang salah pengertian antara diurut sama dipijet tuh sama, sebenarnya nggak sama. Yang namanya dipijet itu jadi yang diambil itu titik-titik saraf, titik-titik tertentu yang menormalkan saraf. Kalau diurut itu jadi sebadan itu semua dipegang. Itulah perbedaannya antara diurut sama dipijat. Jadi nggak sama. Ya terus gimana? Dari Naya sesekali live Ki tanya jawab sama subscriber. Ya nanti insya Allah kedepannya akan kami usahakan gimana caranya kalau ada waktu yang tepat lah gitu lah ya. Jadi untuk sekarang ini kayaknya sih belum memungkinkan sekarang sih. Ya mungkin lah insya Allah kedepannya akan gimana, kita akan cari waktu diatur. Ya seperti sekarang aja ini ya, selama cek aja tampil kan baru sekarang ada menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dikarenakan tuh saya ya sama grup cek aja itu banyak keluar kota. Jadi mohon maaf atas, bukannya nggak tanggung jawab, bukannya lupa, bukan, dikarenakan waktunya itu. Nah sekarang aja alhamdulillah ada waktu, sengaja menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertama cek aja ada sampai kedepannya insya Allah akan dijawab. Mungkin kalau ini sih mungkin antara 2 bulan atau 3 bulan pasti ada dijawab insya Allah gitu ya. Semoga Anda puas. Dari Iwan Mulyana, Assalamualaikum, punten bade naros eta yang istri teh wilayah mananya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang istri itu adanya tuh di daerah Majalaya. Jadi menurut riwayat hidupnya tuh yang istri tuh orangnya tuh dermawati, jadi sangat baik sama yang, jadi punya sifat welas asih. Itu yang istri itu waktu zaman hidupnya tuh ya bisa dibilang orang paling kaya lah di daerahnya, tapi punya sifat dermawan. Jadi makanya sudah almarhum dikenal sama masyarakat, dikenal karena jasa-jasanya. Orang itu rendah hati, nggak sombong. Jadi harta itu buat beliau tuh bukan punya pribadi, itu amanah. Makanya sekarang yang putri itu dikenal. Tapi kebanyakan sekarang tuh orang-orangnya pada goblok, dipakai cari nomor, kasihan sama beliau. Beliau tuh orangnya orang suci, haji sebenarnya sih. Kalau bisa jangan sampai nanya-nanya nomor togel atau Singapura, Hong Kong, segala macam, jangan. Insaf, jangan main nomor terus, kerja yang benar. Terima kasih, semoga Anda puas. Dari Bangsal Sastra, yang istri maksudnya apa ya? AA. Yang istri itu maksudnya jadi perempuan itu, yang istri itu, jadi istri itu namanya perempuan. Jadi beliau itu orang yang sangat terpandang di wilayahnya, punya gelar eyang. Jadi bukannya apa-apa, itu gelar eyang, dikarenakan orangnya dermawan, sakti, suka nolong sama sesamanya gitu. Itu punya gelar eyang gitu. Dari Kusno Jati, apakah Ki Jambrong pernah mendaki ke Gunung Sunda yang terkenal angker? Alhamdulillah saya pernah ke Gunung Sunda tuh ya
kurang lebih 3 kalinya malah saya pernah di situ semedi. Di situ saya dikasih kenang-kenangan sama eyang jati itu eyang Sunda tuh eyang jati. Yang eyang jati itu sebenarnya tuh eyang Prabu Siliwangi sebenarnya sih. Cuman pusaka kujang kembar tuh adanya di situ. Tapi menurut informasi kujang kembar itu nggak bakalan dikasih sama siapa aja, takut disalahgunakan. Banyak orang yang mengaku-ngaku punya kujang kembar itu bohong semua, bohong. Masih ada di situ Jadi kalau Anda pengen seperti punya kujang kembar itu, seenggak-enggaknya harus bisa tapa brata selama 5 tahun. Situ. Semoga Anda puas. Dari Riri Yuwa, Depok hadir Ki. Hadir sama, terima kasih. Mau tanya kalau Wadal itu gimana nasibnya, apa diajak juga ke negeri siluman itu kerja terus, sedangkan Wadalkan gak tahu apa-apa, dia kan korban atau rohnya langsung ke alam barkah. Itu jadi orang yang diwadalkan atau ditumbalkan, emang kan dia nggak tahu urusan sejarah atau gimana, dia dikarenakan udah makan rezeki dari siluman itu, jadi terpaksa secara tidak tahu, di luar perhitungannya, di luar prediksinya, yaitu jadi dibawa ke alam siluman. Selama itu tuh orang yang diwadalkan, yang ditumbalkan itu ikut lakon kerja sampai umurnya yang udah ditentuin sama Allah, udah berapa tahun, nanti itu keluar jadi sama raja siluman itu langsung diusir. Di situ udah diusir keluar dari negara siluman, itu orang jadi arwah gentayangan. Ya larinya seperti menunggu menunggu nanti akhir kiamat, ya ada di batu, di pepohonan, di mana begitu diamnya jadi semaunya. Makanya sekarang dari zaman dulu juga sampai kapan mungkin banyak arwah gentayangan itu dari hasil dari pesugihan orang pesugihan. Makanya orang pesugihan itu sama Allah tuh dicabut hak sorga, neraka, jahanam bagiannya, dikarenakan menyesatkan banyak orang, terutama keluarganya gitu. Makanya orang-orang tolong janganlah cari pesugihan, jangan cari yang instan, mending kerja aja biasa gitu, biarpun kita gaji sedikit atau dagang atau apa segala macam, mendingan itu aja. Kata paribasa orang Jawa, alon-alon asal kelakon, kata orang Sunda, saeutik asal mirilik, itu yang bermanfaat. Insya Allah berkah dari Allah. Anda semoga puas. Dari mana Permana, Assalamualaikum Ki, bisa bantu saya mau jual rumah, sudah 4 tahun belum laku. Ya kalau masalah membantu insya Allah, cuman saya minta tolong foto gambar, foto rumah atau foto tanah yang jelas dari terutama dari gerbang pertama, dari gerbang masuk, ambil fotonya. Ya kalau rumah setiap kamarnya minta video, semua diselusuri lah pakai video semua. Nanti diprediksi di situ apa rumah ini tuh penghuninya atau pribuminya, auranya aura apa, apakah tanah ini bisa dikeluarin atau enggak. Nanti saya konsultasi dengan pribumi. Di sini istilahnya pribumi, di sini kalau saya sama makhluk-makhluk goib yang diam di suatu tempat itu ngomong saya itu pribumi. Itu saya. Jadi tergantung apakah dia mau untuk di lever atau enggak. Jadi nggak bisa ditentukan. Jadi kalau seumpamanya pribuminya mau untuk di lever, itu gampang. Itu sangat gampang. Tapi kalau yang pribuminya nggak mau, harus sama orang tersebut, ya susah, nggak bakalan bisa keluar itu. Semoga Anda puas. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf
kalau seumpamanya kurang jelas, boleh tanyain lagi. Kalau bisa sih pertanyaannya tuh yang jelas, jadi mendetail apa yang ditanyakan tuh jangan separoh-separoh, jadi harus mendetail. Jadi nanti penjelasannya, penerangannya jelas ke arti begitu. Itu kurang lebihnya begitu. Mohon maaf baru dijawab sekarang. Nah, gitu sekarang itu penjelasan pertanyaan itu. Mohon maaf telat dijawab. Udah cukup sekian dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.